Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan saya nikmat kesehatan sehingga saya dapat membuat video ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fauzia Putri Mina dengan NIM 22033111035. Saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Menggunakan Media Gambar pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Pogung Kidul, Melati, Sleman, yang diteliti oleh Linanda Desi Anasari, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Agustus 2016. Pada penelitian ini, langkah awal peneliti yaitu melakukan observasi secara langsung ke kelas 4 SD Negeri Pogung Kidul. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada siswa kelas 4 SD Negeri Pogung Kidul, menulis deskripsi masih terbilang sulit. Hal ini menyebabkan nilai rata-rata siswa pada kompetensi menulis deskripsi masih di bawah KKM. Nah, permasalahan tersebut terjadi karena media yang digunakan guru kurang bervariasi. Selama ini, guru hanya menggunakan buku pelajaran sebagai media, dan ini membuat siswa merasa bosan dan kurangnya motivasi atau semangat belajar dalam kompetensi menulis deskripsi. Nah, di dalam penelitian ini juga terdapat identifikasi masalah. Yang pertama yaitu nilai rata-rata kelas siswa dalam menulis deskripsi masih di bawah KKM yang ditentukan, yaitu 69,38, hanya sekitar 42,31% yang telah mencapai KKM. Nah, yang kedua yaitu rendahnya motivasi dan semangat siswa dalam menulis deskripsi sehingga latihan menulis deskripsi siswa itu masih kurang. Yang ketiga yaitu keterampilan menulis deskripsi masih dianggap sulit bagi sebagian besar siswa. Yang keempat yaitu media yang digunakan guru selama pembelajaran menulis deskripsi kurang tepat karena hanya menggunakan buku pembelajaran. Nah, sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan, peneliti merumuskan masalah yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan proses pembelajaran keterampilan menulis deskripsi menggunakan media gambar pada siswa kelas 4 SD Negeri Pogung Kidul. Dan yang kedua yaitu bagaimana meningkatkan keterampilan menulis deskripsi menggunakan media gambar pada siswa kelas 4 SD Negeri Pogung Kidul. Selanjutnya, dari analisis saya terkait apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan. Nah, menurut saya, peneliti sudah cukup cermat dalam memilih teori sebagai landasan di penelitian ini. Karena pendapat para ahli sejalan atau sesuai dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Namun, ada beberapa daftar rujukan yang dikutip oleh peneliti lebih dari 5 tahun terakhir. Contohnya, di sini saya menemukan pendapat dari Sumarjadi tentang pengertian keterampilan menulis. Nah, di sini tertulis Sumarjadi berpendapat di tahun 2001. Nah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Jadi menurut saya, peneliti belum cukup cermat dalam memilih daftar rujukan. Selanjutnya yaitu berdasarkan analisis saya terhadap instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Penelitian ini memakai 3 instrumen, yaitu tes atau lembar soal, lembar observasi, serta panduan dokumentasi. Nah, menurut saya, tes yang digunakan oleh peneliti sudah dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 4 SD Negeri Pogung Kidul, Melati, Sleman, karena bentuk tes yang dibuat oleh peneliti adalah esai. Tentu saja ini dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam kompetensi menulis deskripsi. Setelah lembar soal atau tes, peneliti juga memakai instrumen
lembar observasi. Nah, lembar observasi ini digunakan untuk mendata, memberikan gambaran proses pembelajaran keterampilan menulis deskripsi yang berlangsung di kelas. Nah, lembar observasi juga disusun berdasarkan pedoman observasi yang digunakan untuk mengobservasi siswa, dan hasil observasi dilengkapi dengan catatan lapangan. Berikut adalah contoh tes atau lembar soal. Berikut adalah lembar observasi aktivitas guru. Berikut adalah lembar observasi aktivitas siswa. Selanjutnya, hasil analisis saya terkait proses pelaksanaan di setiap siklus dan telaah adakah perbedaan antara siklus 1 dan siklus 2. Nah, pada tindakan siklus 1 dilaksanakan 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama dan kedua berlangsung 2 kali 35 menit. Tindakan yang pertama dilakukan peneliti yaitu menunjukkan media gambar kepada siswa. Gambar yang diberikan pada siswa berkaitan dengan kegemaran siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Nah, peningkatan pada siklus 1 sudah mulai terlihat dengan adanya respon baik dari siswa. Hal ini dibuktikan pada saat kegiatan tes dilakukan, sebagian siswa ada yang mengacungkan jari, bahkan sampai ada yang berdiri. Nah, setelah dilaksanakannya siklus 1, peningkatan keterampilan menulis siswa mengalami peningkatan dibandingkan saat pratindakan. Hal ini dibuktikan karena pada saat pratindakan nilai siswa rata-rata 69,38. Nah, lalu setelah dilakukannya tindakan pertama, nilai siswa naik menjadi 74,49. Pada saat tindakan ini, nilai siswa naik sekitar sebesar 5,31 poin. Selanjutnya, pada siklus kedua, tindakan juga dilakukan 2 kali pertemuan, dan waktu yang dihabiskan untuk 2 kali pertemuan sama dengan siklus pertama, yaitu 2 kali 35 menit di setiap pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama di siklus 2, siswa berlatih membuat karangan deskripsi secara sederhana. Setelah itu, menganalisis kesalahan dalam menulis karangan deskripsi. Nah, guru memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih tema dan judul sesuai gambar. Nah, setelah menentukan judul, guru memberi kesempatan pada salah satu siswa untuk membuat karangan, tetapi sebelumnya guru memberi contoh cara mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Setelah tes selesai, siswa diminta untuk membaca karangannya. Nah, terlihat perkembangan yang signifikan di siklus 2 ini. Nilai rata-rata awal pada siswa sebesar 69,38. Dan setelah melakukan tindakan siklus 2 ini, kini nilai siswa mengalami peningkatan sebesar 82,19. Dari siklus 2 ini terjadi peningkatan sebesar 12,81. Keterampilan menulis deskripsi siswa meningkat dari waktu ke waktu. Nah, yang dari awalnya, yang dari pratindakan, nilai rata-rata awal siswa itu 69,38. Pada saat dilakukannya tindakan pertama, poin siswa mengalami penaikan sebesar 5,31. Nah, sedangkan dari pelaksanaan tindakan siklus kedua, poin siswa naik sebesar 12,81. Selanjutnya, hasil analisis saya terkait cara peneliti menganalisis data. Nah, pada penelitian ini, peneliti menganalisis hasil wawancara yang dianalisis secara kualitatif dengan memilih data yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Nah, menghitung nilai rata-rata kelas, menulis deskripsi siswa pada pratindakan siklus 1 dan siklus 2 dengan menggunakan rumus nilai rata-rata sama dengan jumlah skor dibagi dengan jumlah siswa. Nah, selanjutnya nilai rata-rata kelas dan presentasi ketuntasan yang diperoleh dibandingkan dari kegiatan sebelumnya.
tindakan dengan kegiatan setelah tindakan untuk mengetahui apakah sudah terjadi peningkatan setelah diadakannya tindakan dan tahu perbedaan nilai ya sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan. Itu saja pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.